Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Semoga kita termasuk di dalamnya sebagai ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Karena kita pecinta ilmu, perindu surga, insya Allah ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Amin. Allahumma amin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, Al-Quran dan As-Sunnah agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, pecinta ilmu, perindu surga, hati-hati dengan perkara-perkara yang bisa menghancurkan orang beriman. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sekaligus mengambil hikmah dari 6 belenggu yang bisa menghancurkan orang beriman. Pertama adalah belenggu kesyirikan. Kalimat ini sudah sering disampaikan di berbagai media, juga di saat taklim. Kata syirik itu kita sudah akrab. Kalau syirkul akbar, insya Allah kita berlepas dan kita mampu melepaskan diri, yaitu melakukan perbuatan tandingan menyembah selain Allah dengan sembahan yang lain. Kalau itu dilakukan berarti kita sudah tersandra dengan keyakinan yang lain. Insya Allah kita bebas dari itu karena kita paham ancamannya berat. Syirik itu ancamannya paling berat. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka. Haram bagi dirinya surga dan tidak ada seorang pun yang akan mampu menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat nomor 72. Ini belenggu pertama, syirkul akbar kita bisa lepas insya Allah. Tapi yang harus kita waspadai juga syirkul asghar, syirik kecil yang tanpa kita sadari sering itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu amal tidak sepenuhnya kita persembahkan kepada Allah, tapi karena ada kepentingan duniawi yang lainnya. Penghalangnya 2. Satu, saat kita beramal dipuji, kemudian melambung tinggi, tersanjung, pasti lepas niatnya, bukan karena Allah, tapi karena kepentingan sesuatu. Yang kedua, karena celaan. Saat kita beramal dicela orang, muncul kekecewaan. Padahal kita sudah berikrar kan dengan kalimat yang khusus, bahkan dibaca saat iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku itu luas banget tuh. Kalau dirinci, taklimku, silaturahmiku, sembelihanku saat Idul Adha. Kemudian apa lagi? Nikahku, yang terpaksa cerai, ceraiku katanya. Intinya ibadah itu semua untuk Allah. Bahkan hidup dan mati kita persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Ini yang pertama. Belenggu yang kedua adalah ketika seorang mukmin bisa lepas dari belenggu hawa nafsu. Bukankah itu yang dikatakan perang paling berat, melawan hawa nafsu, bukan melawan musuh? Kalau melawan musuh ada strategi, ada siasat, sekarang tidak menang, besok bisa menang. Tapi kalau melawan hawa nafsu ini sepanjang hayat kita. Makanya hati-hati saat kita ingin melakukan perbuatan maksiat yang berujung dosa,
ingatlah kita sedang dijerat oleh syaitan untuk melakukan dosa tersebut. Maka hawa nafsu bisa kita kalahkan ketika kita ingat dengan warning yang sudah Allah sampaikan lewat pesan Al-Quran. Kalau kita bermaksiat, kalau kita melakukan dosa itu, dampak buruknya tidak hanya menimpa kita, tapi diri, keluarga, lingkungan sosial masyarakatnya, bahkan negerinya. Saudaraku, pecinta ilmu perindu surga, kalau ingin maksiat, ingat ayat yang satu ini. Insya Allah nggak jadi. Yaitu Quran surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat nomor 25. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelaku maksiat atau yang zalim saja, namun bisa menimpa kepada siapapun. Maka perhatikan, siksa Allah teramat berat. Ini skupnya diri, keluarga, sosial, lingkungan. Yang lebih berat lagi ketika maksiat dilakukan dalam sebuah negeri dan tidak cepat bertobat kepada Allah, maka negerinya bisa diluluh lantakkan sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum alladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, itu karena ulah tangan atau perbuatan manusia, maka Allah berikan peringatan. Kalau bahasa Kiai Haji Zainuddin Hamzat, sentilan atau persekot. Itu persekotnya air melambung tinggi, namanya tsunami. Gunung batu namanya erupsi. Air menerjang tanggul namanya banjir, dan seterusnya. Agar mereka apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belenggu yang kedua, yaitu belenggu hawa nafsu. Yang ketiga, belenggu jerat-jerat fitnah dunia. Apa maknanya? Jerat-jerat fitnah dunia yaitu ketika seorang mukmin, orang beriman diberi nikmat, kelapangan, kemudahan, dan seterusnya, jangan lupa untuk bersyukur. Karena banyak orang yang dikasih nikmat tidak bersyukur, tapi mengkufuri nikmat Allah. Itu yang terjadi. Padahal Allah sudah memberikan janji ya, lewat surat cintanya yang gak asing lagi, kita semua hafal ayat ini. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berikan kabar gembira, sampaikan, promosikan, let no please. Yang bersyukur nikmatnya pasti ditambah oleh Allah, tapi yang kufur azab Allah teramat pedih. Jadi jerat fitnah dunia itu adalah pertama ketika orang yang dikasih nikmat tidak bersyukur, mestinya bersyukur. Yang kedua, ketika diuji dengan beban, kesulitan atau kesempitan, tetap menjaga kesabaran. Nabi mengatakan urusan orang beriman ini nggak ada yang jelek, ajib saja. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan, elok nian kata kami, rancak bana kece orang awak, api tenan kata orang Jawa, saya pisan kata orang Sunda, cakep banget kata orang Betawi, very good kata teman-teman ABC. Kenapa? Ketika diberi nikmat mereka bersyukur, fakana khairan lahu. Dan sebaliknya ketika diuji, diberi musibah, mereka tetap bersabar. Itu pun baik bagi mereka. Kira-kira Bapak Ibu sekalian lebih mudah bersyukur atau bersabar? Lebih mudah bersyukur atau bersabar? Lebih mudah bersyukur ya? Bener nih. Dulu waktu masih susah, ibadah rajin.
Tapi ketika urusannya lancar, rezekinya bertambah, lupa. Jadi lebih mudah mana? Bersabar atau bersyukur? Oh, mudah-mudahan dua-duanya bisa ya. Alhamdulillah. Saya lihat di sini wajah bersyukur dan wajah bersabar. Amin ya robbal alamin. Inilah belenggu yang ketiga, bebas dari jerat-jerat fitnah dunia. Yang keempat, belenggu kebodohan. Yang menghancurkan orang beriman itu belenggu kebodohan. Artinya orang beriman itu mesti cerdas, mesti smart. Kalau bodoh, ibadahnya tidak terjaga. Kalau bodoh, gelap gulita. Sebab ilmu itu cahaya yang menerangi kehidupan orang yang beriman. Maka Allah berikan tingkatan derajat lebih kepada orang yang memiliki dua perkara, beriman dan berilmu. Ya fa'ilahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat beberapa tingkat orang beriman dan berilmu. Quran surat Al-Mujadalah surat 58 ayat di nomor 11. Bayangin kalau kita nggak ngerti ilmu, ibadah kan penuh keraguan. Padahal apapun yang kita lakukan, saudaraku sekalian, di dunia ini, amalan apapun itu nanti di akhirat akan kita pertanggungjawabkan. Ingat selalu Quran ayat yang satu ini, yaitu surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. A'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita semangat thalabul ilmi itu menandakan kita ingin menjadi orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pandai menjalani kehidupan. Tapi kalau sudah punya ilmunya, jangan cuma dijadikan perhiasan. Ilmu bukan untuk menang berdebat, bukan. Tapi ilmu untuk diamalkan. Sebab kalau tidak diamalkan, ancamannya berat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan. Jadi kalau kita ingin nyuruh keluarga, anak, istri, ya kita praktekkan dulu. Mereka tidak akan berkilah, bapak cuma ngomong doang. Tidak akan mengatakan demikian, sebab kita telah membuktikan dengan amalan. Nah ini yang penting ya. Jadi belenggu yang mesti dibebaskan bagi orang beriman supaya tidak hancur dalam kehidupannya adalah belenggu kebodohan. Ini ada 10 belenggu. Hari ini kita sampaikan 5 saja ya, bagian yang pertama. Yang kelima, belenggu yang harus dibebaskan dari orang beriman adalah, terus terang saja saudaraku sekalian, pecinta ilmu dan surga, belenggu kemiskinan. Miskin apa ini? Miskin iman. Keren. Miskin apa lagi? Miskin ilmu, jelas. Miskin amal, miskin harta. Dan faktanya ketika seorang lemah atau miskin imannya, mudah tergoda demi mendapatkan apa yang dia inginkan, menghalalkan cara. Dan tidak sedikit kita mengetahui ada di antara saudara kita menanggalkan akidahnya, menjual imannya. Jadi benar ya, dalam hadis riwayat Abu Naim itu dikatakan kadal fakru ayyakuna kufran, hampir-hampir karena kemiskinan itu seorang menjadi kufur. Jadi alhamdulillah nih saya saksikan teman-teman di ABC semua nggak ada yang miskin nih, amin. Saya lihat saudara kami ini orang-orang kaya semua di sini, amin. Bener nggak? Iya, kaya apanya Bu? Nah, muaranya di situ.
Laisal ghina an kathratil mal walakinal ghina ghina nafsi. Bukanlah kekayaan itu dengan banyak harta saja, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang memiliki kekayaan hati. Oleh karena itu hati kita mesti kita rawat, kita jaga dengan apa? Amal soleh. Sebab ketika kita tidak beramal soleh, melakukan maksiat, nokta hitam itu akan menempel di hati kita. Kalau makin banyak bisa menutupi seluruh hati kita. Akibatnya apa? Gelap gulita, mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada yang nanya, Bapak Ibu sekalian, pilih mana? Kira-kira kaya, miskin amal, miskin kaya amal, pilih mana ya? Bener nih. Nah, kalau diluaskan, pilih miskin kufur, kaya kufur atau miskin takwa. Mendingan kaya bertakwa gitu ya. Nah, itu akan kita luaskan di kesempatan bulan depan di waktu dan gelombang yang sama. Alhamdulillah. Dengan pesan 5 ini hati-hati ya. Ada 10 yang bisa menjadi prahara bencana kehancuran bagi orang beriman. Hari ini kita kaji 5 saja dahulu supaya kita ingat ya. 1, bebaskan diri kita dari belenggu kesyirikan. Baik syirkul akbar maupun syirkul asghar, syirik besar ataupun syirik kecil. Yang kedua, bebaskan dari belenggu yang kedua, belenggu hawa nafsu. Maksudnya hindari perbuatan maksiat yang berujung dengan dosa. Yang kedua, yang ketiga, belenggu dari jerat-jerat fitnah dunia, yaitu orang yang beriman mesti bersyukur ketika diberi nikmat dan bersabar ketika diberi ujian atau musibah. Kemudian yang keempat, belenggu kebodohan. Jangan sampai kita menjadi orang mukmin yang bodoh, sebab khawatir nanti ibadah kita tidak diterima sebab tidak paham ilmunya. Dan yang terakhir hari ini, yang kelima adalah belenggu kemiskinan. Ya, ada sebuah doa. Bapak Ibu jangan lupa ini, pesan ini saya sampaikan untuk diamalkan. Serius nih. Ketika zikir pagi, selesai sholat subuh, ada 3 permohonan. Kadang-kadang lupa membaca. Mudah-mudahan setelah ini nggak lupa lagi. Yaitu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang thayyib atau berkah, dan yang ketiga amal yang diterima. Nah itu. Dan ada lagi satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, bagus diamalkan ya, terutama para istri ini. Ingatkan suami jangan sampai lupa berdoa. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika aman siwaka. Baru kaget nih. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram, dan cukuplah aku hanya meminta karunia-Mu ya Allah, tidak kepada selain-Mu. Jangan lupa doa ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupkan kebutuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, semoga yang kita kaji bermanfaat dan terus berdoa ya. Khusus saudaraku yang di DKI Jakarta ini ya, berdoa semoga Allah pilihkan nanti pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Siapa dia? Belum. Berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, walaupun sedikit semoga bermanfaat, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari? Kita sambung di kesempatan bulan depan nanti. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.